Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kemarin ramai viral soal siswa yang live streaming saat ujian TKA. Yang menjadi masalah kenapa hal itu bisa terjadi ya teman-teman, karena ketika ujian itu harusnya ada peraturan, bahkan memang sudah ada peraturannya, alat komunikasi HP itu harus dikumpulkan sebelum dimulai. Nah, yang terjadi adalah kenapa pengawas ujian tersebut justru menyuruh mengumpulkan HP-nya ketika sudah dimulai. Itu sebenarnya jadi masalah ya. Jadi kesalahan pertama sebenarnya ada di pengawasnya. Karena itu sudah berlangsung dan anak tersebut sudah mengerjakan, di beritanya sudah sampai 19. Sudah sampai nomor 19 sambil live TikTok tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut pandang siswa, biasanya siswa yang melakukan kecurangan itu rata-rata ya anak yang memang IQ-nya di atas rata-rata, atau anak-anak pinter, atau istilah sekarang anak-anak gifted, anak-anak cerdas, istimewa, berbakat istimewa. Biasanya. Kenapa? Karena mereka pasti punya banyak cara untuk punya trik-trik tertentu lah. Tapi dalam kasus ini apakah benar ini anak gifted, anak yang IQ-nya di atas rata-rata? Karena dia live TikTok, anak yang dengan IQ di atas rata-rata biasanya lebih cenderung tertutup ya. Dengan dia live TikTok mengumbar hasil kerjaannya, bahkan ada yang bisa nanya AI dan lain sebagainya. Terus kalau mau dimaknai ini bisa membocorkan soal dan lain sebagainya, kalau menurut saya tidak serta-merta seperti itu. Kenapa? Karena ujian dilaksanakan secara serentak. Kalaulah dia berada di Indonesia bagian barat, dia live, ya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian tengah dan bagian timur ya udah selesai. Karena waktunya kan dari timur ya, timur dulu, tengah, baru bagian barat. Kalaupun dia live untuk teman-teman yang lain kan nggak bisa nonton. HP-nya dikumpulkan ketika ujian. Artinya yang bisa nonton mungkin siswa lain yang tidak sedang TKA. Artinya kalaupun bocor ya untuk siapa juga, itu hanya untuk dia sendiri ketika melaksanakan live, sehingga dalam kasus ini tidak fatal-fatal amat. Ketiga, kita lihat dari sudut pandang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Kemdikdasmen pasti sudah menyiapkan tim sebelumnya, tim pembuat soal yang bervariasi. Apalagi sekarang modelnya kan computer based test ya, tesnya berbasis komputer. Jadi paket-paket soalnya itu saya rasa pasti sudah dibuat berbeda. Bahkan karena pakai komputer bisa aja diacak. Yang di peserta A nomor 1 bisa jadi di peserta lain nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Berbeda nomornya. Pun jawabannya bisa juga diacak. Yang di peserta A jawaban benarnya A, di soal tersebut di peserta lain bisa jadi jawaban benarnya di B, di C, ataupun di D. Bisa diacak sedemikian rupa. Cuman kembali lagi ke akar permasalahannya tadi, kenapa dia bisa sampai live TikTok ketika sedang mengerjakan ujian? Padahal tata tertib di dalam ujian itu sudah sangat jelas ya. Tidak, komunikasi harus dikumpulkan, harus tertib, harus tenang, tidak boleh ada gangguan dan lain sebagainya lah. Pokoknya tata tertibnya pasti banyak sekali. Bahkan umumnya di sekolah itu biasanya kalau kelas ujungnya ujian paling tinggi, kelas di bawahnya itu biasanya ada juga yang diliburkan. Karena supaya tidak mengganggu ketertiban atau tidak berisik ya, mengganggu kebisingan. Jadi kalau menurut Omat, peristiwa bocornya TKA dengan live TikTok tersebut tidak terlalu serius-serius amat, tapi memang ini perlu ditindaklanjuti oleh Kemdikdasmen, karena hal seperti ini kan masuk ke ranah etika juga, perilaku, jangan sampai terjadi lagi, karena kita ingin menciptakan generasi yang hebat, yang unggul, yang punya etika ya, yang punya moral yang baik, sehingga menghasilkan nantinya ketika pada jadi pejabat nih, anak-anak ini bisa benar-benar jadi pejabat yang amanah, yang tidak korupsi tentunya, sehingga bisa membuat Indonesia lebih maju sesuai program Indonesia kan 2045, Indonesia emas ya, bukan Indonesia cemas. Salah itu teman-teman dari Cermat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.